Kejutan besar dari garasi Honda Tim Asia. Pemirsa, dunia balap internasional kembali diguncang dengan kabar yang membuat pedok MotoGP seperti kena gempa ringan. Sosok bocah ajaib asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama, akhirnya resmi berseragam Honda Tim Asia untuk turun di ajang Moto3. Kabar ini langsung menyambar seperti petir di langit Eropa, terutama bagi tim-tim besar yang sempat melirik tapi tak bertindak cepat, termasuk Ducati yang kini disebut menyesal berat. Dari garasi hingga media sosial, nama Veda jadi topik panas. Bukan tanpa alasan, pembalap muda ini baru saja menutup musim Red Bull Rookies Cup 2025 dengan performa luar biasa, berani, stabil, dan tak kenal takut. Kini, langkahnya menuju Moto3 bukan sekedar mimpi, tapi proyek nyata Honda yang sudah disusun matang. Dalam waktu singkat, Indonesia bukan cuma jadi penonton, tapi pengirim talenta yang siap bikin kejutan di kelas dunia. Dari pit lane sampai komentator Eropa, semua sepakat, anak muda dari Gunung Kidul ini bukan main-main. Bos Ducati menyesal, talenta Asia lepas dari genggaman. Sumber terpercaya di pedok menyebutkan bahwa bos Ducati sempat terpukul mendengar kabar ini. Mereka sebenarnya sudah lama memantau perkembangan Veda sejak awal musim Junior GP, namun terlanjur fokus merekrut talenta dari Spanyol dan Italia. Kini mereka hanya bisa menatap layar, melihat bocah Asia yang dulunya diselewengkan nasib, kini justru diperebutkan Honda. Dalam bisnis balap, kehilangan bakat seperti Veda berarti kehilangan potensi besar, sponsor Asia, fans baru, dan exposure global. Para analis bahkan menyebut keputusan HRC ini pukulan strategis terhadap Ducati, karena pasar Asia, khususnya Indonesia, adalah ladang emas. Ducati bisa dibilang kehilangan cuan dan pengaruh, sementara Honda dengan tenang menyiapkan masa depan lewat pembalap berusia 17 tahun ini. Dalam bahasa pedok, ini bukan sekedar rekrutmen, ini serangan branding, dan faktanya HRC berhasil menancapkan benderanya di hati publik Asia lewat Veda Ega Pratama. Duo Spanyol siap hadang, tantangan dari Uriarte bersaudara. Langit Moto3 musim depan tampak cerah tapi penuh awan persaingan. Veda akan berhadapan dengan dua pembalap muda yang namanya sedang naik daun di Eropa, Brian dan Marcos Uriarte. Kakak beradik asal Santander ini dikenal sebagai duo Spanyol tak tersentuh. Brian sang kakak baru saja menjuarai Red Bull Rookies Cup 2025 dengan gaya balap super efisien dan konsistensi luar biasa. Sedangkan Marcos si adik punya kecepatan murni dan keberanian menyalip tanpa banyak kompromi. Mereka berdua seperti kombinasi antara kalkulator dan bom waktu, akurat tapi bisa meledak kapan saja. Nah, disinilah Veda akan diuji. Menghadapi dua rider dengan gaya berbeda bukan hal mudah, tapi buat Veda ini justru tantangan ideal, kesempatan untuk membuktikan bahwa Asia juga bisa mendikte ritme Eropa. Dalam sesi latihan, tim Honda bahkan sudah mempelajari data duo Uriarte. Mereka tahu untuk mengalahkan Spanyol dibutuhkan kecepatan, fokus, dan keberanian tanpa jeda. Nama Veda Ega Pratama bukanlah hasil promosi mendadak. Bocah kelahiran 2008 ini sudah meniti karir dari bawah, mulai dari ajang balap mini di Yogyakarta, lalu naik ke Asia Talent Cup hingga akhirnya Red Bull Rookies Cup. Semuanya dijalani dengan konsistensi yang bikin kepala pelatih Eropa geleng-geleng. Julukan anak petir dari Gunung Kidul muncul karena refleks dan insting balapnya yang nyaris seperti naluri hewan buas di tikungan tajam. Ia tak segan menyalip dalam celah sekecil setengah meter. Kini perjalanan panjang itu membuahkan hasil, kontrak resmi bersama Honda Tim Asia. Dari kampung kecil di Indonesia, Veda kini akan berdiri sejajar dengan pembalap top dunia di grid Moto3. Ceritanya seperti film perjuangan, anak desa dengan mimpi besar, melawan sistem yang didominasi Eropa dan kini siap menulis babak baru sejarah motorsport Indonesia. HRC, proyek Asia yang akhirnya berbuah nyata. Honda Racing Corporation tampaknya benar-benar menepati janjinya untuk membuka pintu lebih luas bagi pembalap Asia. Setelah sukses dengan pembalap Jepang dan Thailand di masa lalu, kini giliran Indonesia. Veda akan menjadi simbol generasi baru, representasi Asia yang tak lagi dianggap pelengkap grid. Sumber internal HRC menyebut proyek ini disiapkan secara serius, dari pelatihan fisik, simulasi data, hingga program adaptasi mesin Moto3 yang jauh lebih rumit dibanding motor di Rookies Cup. Bahkan, rumor menyebut Veda akan mendapat mentor khusus dari ex-pembalap MotoGP Asia.
Honda tahu, tantangan terbesar bukan kecepatan, tapi adaptasi mental menghadapi tekanan di kancah global. Karena itu, mereka membangun ekosistem lengkap untuk memastikan VEDA tidak berjalan sendiri. Bagi HRC, ini bukan sekedar promosi pembalap, ini investasi jangka panjang dalam reputasi. Adaptasi berat dari rookie ke kelas dunia. Moto3 adalah dunia yang sama sekali berbeda, mesin lebih buas, tekanan lebih besar, dan strategi jauh lebih kompleks. Jika di Red Bull Rookies Cup, VEDA bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan cepat, di Moto3 dia harus mempelajari hal baru, slipstream battle, strategi ban, hingga manajemen ritme lomba. Kesalahan kecil di kelas ini bisa berakibat fatal bagi hasil akhir. Tim teknis Honda sudah menyiapkan program intensif agar VEDA memahami karakter mesin KTM Honda Hybrid yang digunakan di beberapa sirkuit. Selain itu, faktor stamina juga diperhatikan. Moto3 sering berlangsung dalam suhu ekstrim, 40 derajat di Qatar atau 12 derajat di Le Mans. VEDA harus kuat dari lap pertama hingga bendera finish. Tapi mengingat daya tahan dan semangatnya, banyak analis percaya ia akan cepat beradaptasi. Ia bukan tipe pembalap yang gugup, ia tipe yang haus pembuktian. Indonesia bangga, merah putih di grid dunia. Bagi publik Indonesia, kehadiran VEDA di Moto3 adalah momen historis. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya ada nama dari negeri sendiri yang akan bersaing di panggung global, bukan sekedar wildcard. Netizen langsung ramai di media sosial, dari komunitas motor sampai ibu-ibu yang baru tahu Moto3 pun ikut bangga. Fenomena ini disebut efek merah putih, karena membawa rasa nasionalisme ke arena balap. Pemerintah pun mulai menaruh perhatian serius. Beberapa sponsor lokal dan BUMN kabarnya sudah mengajukan proposal dukungan. Semua ingin jadi bagian dari kisah VEDA. Bahkan ada wacana nobar resmi setiap seri Moto3 di Indonesia. Dan tentu ketika lagu Indonesia Raya terdengar di pedok Eropa nanti, itu bukan sekedar prestasi pribadi, tapi bukti bahwa talenta Asia Tenggara benar-benar bisa berdiri di atas panggung dunia. Risiko dan tekanan, tantangan baru di balik ketenaran. Tapi sobat balap, setiap peluang besar selalu diikuti tekanan besar pula. Ekspektasi publik bisa jadi pedang bermata dua. Banyak yang berharap VEDA langsung podium, padahal adaptasi ke Moto3 tak bisa instan. Tekanan media, ekspektasi sponsor, dan sorotan publik akan jadi ujian mental berat. Sekecil apapun kesalahan, misalnya salah start atau kehilangan grip, bisa jadi bahan bahasan di seluruh kanal YouTube dan Twitter. Tapi dari pengalaman sebelumnya, VEDA justru makin kuat di bawah tekanan. Saat semua mata menatapnya, dia justru makin fokus. Saya tak takut disorot, saya takut tidak berkembang, katanya pernah pada satu wawancara. Kalimat sederhana, tapi mencerminkan kedewasaan yang luar biasa untuk usia 17 tahun. Emosi di balik mesin, antara bangga dan beban. Ada sesuatu yang menyentuh di kisah ini. VEDA bukan hanya membawa motor ke lintasan, tapi membawa harapan jutaan penggemar. Ia mewakili generasi muda Indonesia yang ingin membuktikan bahwa bakat bisa menembus batas. Ketika ia memakai seragam Honda, itu bukan cuma identitas tim, itu simbol mimpi kolektif. Tapi di balik semua kebanggaan itu, ada juga beban besar. Setiap kali bendera merah putih dikibarkan, ekspektasi tumbuh. Para rival dari Spanyol dan Italia mungkin melihatnya sebagai underdog, tapi di dalam hati mereka tahu bocah ini berbeda. VEDA bukan hanya cepat, dia punya nyali mental yang langka di usianya. Dan di pedok, mental kadang lebih berharga dari mesin tercepat sekalipun. Gresini dan masa depan, jalan menuju MotoGP. Isu makin panas ketika muncul kabar bahwa bos Gresini Racing juga ikut memantau perkembangan VEDA. Tim ini terkenal punya mata tajam terhadap bakat muda. Setelah sukses membawa pembalap seperti Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio ke MotoGP, kini mereka mencari wajah baru Asia untuk masa depan. Jika VEDA tampil impresif di Moto3, bukan tidak mungkin Gresini akan membuka pintu seleksi untuk Moto2 bahkan MotoGP. Skema karirnya jelas, dari Rookies Cup, Moto3, lalu naik ke panggung utama. Rumor di pedok menyebut, jika VEDA podium 2 kali, Gresini akan mengundangnya ke tes privat. Artinya, jalur menuju MotoGP sudah terbuka sedikit demi sedikit.
Dukungan dari legenda dan presiden. Kisah Veda makin menarik ketika diketahui bahwa ia sempat diperkenalkan langsung oleh Marc Marquez kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Presiden memberi pesan sederhana tapi bermakna dalam. Berlombalah dengan rendah hati, tapi jangan takut menjadi yang terbaik. Kalimat itu seperti bensin tambahan di dalam hati Veda. Ia juga mendapat dukungan moral dari Joan Mir, juara dunia MotoGP 2020, yang menyebut Veda punya sesuatu yang beda. Bahkan komentator Eropa pun kini mulai belajar menyebut namanya dengan benar. Veda, bukan Veda, begitu kata mereka di pedok sambil tersenyum, tanda bahwa Indonesia akhirnya punya representasi baru di peta balap dunia. Babak baru dimulai, Indonesia dalam peta Moto3. Dan akhirnya Sobat Balap, inilah puncaknya. Musim Moto3 2026 akan jadi babak baru bukan hanya untuk Veda, tapi juga untuk sejarah balap Indonesia. Dari Gunung Kidul menuju Eropa, dari mimpi bocah ke lintasan dunia, ini kisah nyata yang menginspirasi. Rivalitas dengan duo Uriarte akan jadi tontonan panas, Honda versus Spanyol, Asia versus Eropa. Bos Ducati boleh menyesal, tapi sejarah sudah menulis, Veda Ega Pratama kini resmi milik HRC. Dengan mental baja, dukungan publik, dan potensi besar, ia siap membuat dunia mengenal Indonesia lewat kecepatan, bukan kata-kata. Jadi Sobat Hehe News, bersiaplah, karena bendera merah putih sebentar lagi akan berkibar di grid Moto3 dan cerita ini baru saja dimulai.